محمد نبينا بنور هدينا. من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. صلى صلاته وتحلى بصفاته. يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. محمد نبينا بنور هدينا. من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. صلى صلاته وتحلى بصفاته. يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين. يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه. من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. صلى صلاته وتحلى بصفاته. يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. Marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat kembali berkumpul di masjid besar kita ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan segala kehendaknya, kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka memperingati Maulid Nabi 1445 Hijriah. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Zainal Arifin. Acara selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Kasmar Tiar Berkah, Ibu Haja Aisyah Tiar Arsyad SE MBA. Kepada Ibu Haja dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya tunggu-tunggu dan sangat saya idam-idamkan untuk ketemu adalah ibu-ibu yang sudah cantik-cantik, yang macam-macam ini kerudungnya, Mejiku Ibiniu, sudah jauh-jauh mulai dari Masamba, Mapedeceng, Bebunta, Sabang, bahkan sampai ke Mari-Mari tadi sudah kita dengar hadir. Dan mungkin bisa saya laporkan Pak Haji Arsyad, hari ini alhamdulillah ada 99 majelis taklim yang hadir di Masjid Nur Maryam ini.
Bapak dan Ibu yang kami cintai, tentunya pada hari ini saya hadir di sini sebagai Ketua Yayasan Kasmar Tiar Berkah. Kami mengundang Bapak dan Ibu, khususnya Ibu-Ibu Majelis Taklim, dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Nah, apa sih yang mau kita maknai? Maulid Nabi ini sendiri tentunya adalah suatu kebiasaan, adalah suatu tradisi yang mestinya terus kita jaga dan terus kita lestarikan. Fungsinya apa? Karena kita yakini bahwa kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan utusan terbaiknya Nabi Muhammad SAW yang menjadi penerang dan penunjuk kita dari segala kegelapan. Adapun sekali lagi makna dari Maulid Nabi ini, kita juga bisa meniatkan sebagai ucapan syukur dan juga kita menjadi suatu pengingat kiranya bagaimana kita bisa meneruskan, bagaimana kita bisa menjadikan perjuangan Nabi besar kita bukan menjadi suatu hal yang sia-sia. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Pembina Yayasan Kasmar Tiar Berkah, Bapak Haji Arsyad Kasmar SH. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wa ma ba'du. Kita syukur kepada Allah. Rahmat yang diberikan kepada kita tentunya tidak akan bisa dihitung. Dan silaturahmi ini saya merasa terngiang pada waktu saya kemarin pilkada. Di sini ada wanita-wanita yang tangguh membantu saya dulu. Ada Ibu Sari Rombe, ada Ibu Agung, ada Ibu Erna, lain sebagainya. Dan ternyata kalau perempuan itu solid, pasti kuat. Wanita adalah tiang dalam membangun rumah tangga. Bagaimanapun sehebatnya seorang laki-laki, kalau ibu rumah tangganya tidak tuntas membangun anak-anaknya, saya yakin tidak akan selesai dengan baik. Dan kepada keluarga Pak Ustadz, Pak KBP ini, saya bicara di sini, kebetulan saya diberikan daulat bahwa masjid ini kita bangun karena saya mencintai ibu saya. Begitu bahagianya dia di sana karena apa? Ibu-ibu yang hadir di sini. Maaf ya. Saya terharu bahwa bagaimanapun seorang wanita membesarkan anaknya. Saya lah dibesarkan oleh seorang wanita yang susah hidupnya. Saya anak yatim, dibesarkan oleh wanita yang tangguh. Dan inilah masjid ini saya berikan nama ibunda saya. Dan mudah-mudahan cita-cita anak kami ini, kami akan membangun satu yayasan, membuat satu pesantren di sini, tahfiz Al-Quran. Dan harapan saya ibu-ibu ini bantu kami. Karena tanpa bantuan dari ibu-ibu, rencana kami itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena ibu-ibu lah terutama doanya, partisipasinya, bahwa niat yang baik dengan yang tulus didoakan oleh seorang wanita, tentunya tidak akan sempurna jadinya. Saya hadir di sini, tentunya saya tidak membawa istri saya, ada anak saya, dan kebetulan pada tepat juga pada saat ini ada zaman politik. Tapi saya minta politik ini adalah jangan dibawa hati, jangan dibawa suatu permusuhan antara keluarga. Politik itu singkat, tetapi hubungan baik itu yang penting.
Kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa ada keluarga yang mendukung kami. Saya cita-cita mau membangun daerah ini, tapi sudah 3 kali saya kalah dalam politik, tapi saya tidak pernah meneteskan air mata. Hari ini kok saya meneteskan air mata. Boleh tanya teman-teman, waktu saya bertarung 3 kali jadi bertarung, tidak pernah saya meneteskan air mata. Hari ini kok saya terharu. Begitu banyaknya wanita yang di Luhut Utara ini yang masih aktif membangun agamanya, itu agama Islam. Dan berbahagia pula saya karena wasit ini nama seorang wanita yang sangat saya hormati. Semoga kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu pada khususnya hadir di sini mendoakan yang punya masjid ini sehingga bisa dilapangkan dalam kuburannya, diampuni dosa-dosanya dan diterima abadanya. Dan kalau kami ini ada salah kata, karena politik selama ini kan banyak yang bahasa simpan siur dan sebagainya, bahwa kami kalau ada kami salahan kepada teman-teman mungkin tidak mendukung kami minta maaf kalau ada kata-kata salah. Tapi saya juga maafkan kepada orang yang banyak memfitnah saya, mengatakan Arsyad dibayar untuk membungkuskan suara salah satu calon. Saya diberikan uang maningo-ningo. Kasihan saya punya tim, udah kerja setengah mati, capek mengeluarkan energi, tapi dianggap masih difitnah bahwa kami menerima uang dari seorang lain dan kami main-main. Kami dalam niat yang baik, kalau ada hal-hal yang tidak baik pada saat itu di tempat ini, saya mohon dimaafkan. Dan terima kasih perjuangannya ibu-ibu kepada saya selama ini yang membantu saya. Tapi kami tidak pernah melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan agama. Kami tidak pernah mengkhianat. Kami tidak pernah menerima uang kepada siapapun orang. Selama saya menjadi ikut pilkada, tidak pernah saya diberikan uang orang. Kecuali teman-teman saya, ada adik saya itu Erna, Ibu Agung dan sebagainya. Kalau ada hadir di sini, Ibu Sari Rombe dengan Ibu Sari di sebelah ini, tenaganya sampai kami ke Seko berjuang. Karena apa? Saya mau lihat daerah Luhut Utara ini maju, terutama pendidikan akhlak anak-anaknya. Saya kepingin TPA itu tiap dusun desa itu harus maju TPA-nya. Tapi ternyata Allah belum menghendaki saya tidak jadi tidak jadi bupati. Mungkin ada jalan yang baik, yang lebih baik dari saya. Dan kepada keluarga saya minta pamesarang yang penting. Pamesarang apapun etnismu, apapun profesimu, kita satu tujuan. Kita adalah umat yang mau mensyukuri nikmat dan punya tanggung jawab membesarkan generasi kita. Saya jujur bahwa Aisyah datang ke sini ada sedikit politiknya. Saya mau jadi generasi saya mau jadi kebanggaan saya. Seorang wanita bisa muncul di tingkat nasional untuk membangun suatu wawasan politik kebangsaan. Saya mau membawa anak ini untuk memperkenalkan semua keluarganya yang ada di sini. Semoga anak ini saya berikan namanya Aisyah. Semoga dia membawa sifat-sifat yang bagus. Saya membawa anak ini, saya didik anak ini mulai dari lahir sampai besar ini. Saya didik bagaimana tentang bekerja yang benar. Jangan makan makanan yang haram. Kamu harus menghormati orang lain dan menghormati orang tua. Semoga kalau satu saat doa kepada ibu-ibu di sini ditakdirkan anak ini menjadi anggota DPR pusat. Mudah-mudahan dia amanah dan kembali membangun daerah yang tercinta ini, Luhut Utara. Luhut Utara yang sangat kita cintai, yang sangat kita banggakan. Saya tidak pernah diam kalau masih sehat, masih badan masih bisa bergerak. Saya tidak melupakan Luhut Utara. Tidak bisa saja bupati, saya akan bangun yayasan. Saya sudah bangun yayasan ini, Yayasan Kasmat Biar Berkah. Doakan saya, doakan masyarakat, sehingga saya bisa ingin bangun pesantren di belakang ini untuk menjadikan tempat anak-anak dididik menjadi anak-anak yang baik. Tentunya pengajar-pengajar ini akan kita harapkan bahwa karena tidak ada satu wadah pendidikan bagaimana anak bisa tertib untuk belajar tentang agama. Agama adalah nomor satu, karena agama itulah segala-galanya. Aturan di situ semua ada, sopan santun terutama. Dan berbahagialah ibu-ibu yang bisa mempunyai anak yang telah sukses. Tentunya pengalaman kita membesarkan anak sangat susah. Mendidik anak dari kecil, dari bayi sampai dewasa.
Semoga Aisyah ini yang saya didik, betul-betul saya didik dengan agama. Mudah-mudahan bisa menjalankan amanah yang dari kami berikan sebagai orang tua. Dan jangan lupa diri, ini masjid tempat kita bermunajat. Suatu saat kau Aisyah jadi DPR, jangan kau sekali-kali makan makanan yang haram. Jangan kau sekali-kali bermain yang tidak benar. Kalau kamu menjadi anggota dewan, jadi yang menjadi obor yang terbaik bagi masyarakat ke depan. Saya harapkan kepada orang tua, doakan, mendingan jangan pilih dia kalau memang melakukan hal-hal yang tidak baik ke depan. Jaga citra orang tuamu, jaga citra daerahmu, jaga citra masyarakat yang ada di sini, karena dia akan doakan kamu untuk menjaga satu konteks di politik. Dan saya minta maaf ya, saya terharu. Saya tidak tahu kenapa kok. Ya, kalau bicara orang tua itu susah saya. Saya biasa ribut bagaimanapun, tapi kalau bicara tentang ibu bagi saya sudah lemah saya. Dan saya lihat di sini ibu-ibu hadir. Sekali lagi terima kasih sudah datang ke masjidnya ibunda kami yang tercinta. Doakan dia dan doakan juga agar jadi juga pesantrennya ibu saya di sini untuk anak-anak kita yang ada di luar utara ini. Dan Pak Ustadz, mohon maaf karena ya mungkin tidak tampil saya sebagai Arsad kok bisa nangis juga ya. Setahunya Arsad itu ada jalanan Jakarta yang tidak pernah menangis. Tapi hari ini kok saya menangis. Semoga pertemuan di Maulid ini membawa berkah bagi kita semua. Dan kalau apa yang saya sampaikan ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah-salah itu Arsad pribadi dan saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mendengarkan hikmah maulid yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Taslim SAG MHI. Kepada beliau dengan hormat dipersilahkan. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Haji yang telah membangun masjid ini. Tadi saya sampaikan di antara sekian banyak amal yang Bapak Haji lakukan, ini salah satunya yang akan membuat insya Allah tiket masuk surga. Karena ada hadis Nabi, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, memikirkan masjid, memakmurkan masjid, maka Allah akan membuatkan orang itu rumah dari emas di dalam surga insya Allah. Kedua, nama masjid ini dinisbahkan kepada ibunya yang tercinta, Ibu Hajjah Nur Maryam. Insya Allah Ibu Hajjah yang ada di alam kubur juga menikmati amal jariah dari pembangunan masjid ini insya Allah. Ibu Hajjah Aisyah yang kita hormati, kita doakan mudah-mudahan hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sampaikan sama Pak Haji, cantik nih masjid tak? Satu pi kekurangannya. Apa itu? Pondok pesantren. Mudah-mudahan nanti di belakangnya masjid ini berdiri dengan megah pondok pesantren tahfidzul Quran insya Allah. Iya. Tak ada di Kobangri amin di Pak Buktia.
Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, Bapak Dr. Haji Muhammad Rusdi Hashim MAG yang sore ini bergabung bersama kita. Di sebelah sini Pak Haji, Pak Kandepnya. Ya. Kalau Pak Kandep ini orang Sabang juga karena adiknya Kak Yamin. Hadirin wal hadirat, majelis taklim yang alhamdulillah hari ini pertama cantik-cantik. Yang kedua kudungnya seragam. Yang ketiga bajunya seragam. Mudah-mudahan lunas semua. Iya, karena kalau majelis taklim itu saya juga tahu. Karena saya penyuluh agama di Palopo. Yang kami suluh rata-rata majelis taklim. Majelis taklim itu banyak kudungnya. Ada biru, ada putih, ada kembang-kembang, ada kuning. Dan itu majelis taklim satu komando. Kalau Nabila Mi ketuanya hadir maulid di Masjid Nur Maryam, pakai gamis putih, kudung putih, kaos kaki putih, pasti seragam. Makanya kalau mau sukses, dekati majelis taklim dan minta doanya majelis taklim. Iya, begitu. Hari ini Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah saya tidak lama, paling lama 10 menit. Karena jauh kampung tak tahu mau pulang ke kampung tak masing-masing. Yang kedua kan sering mikir dengar ceramah maulid. Nah itu ceramah maulid ya basia ya bangsia. Yang membedakan cuma orang yang membawakan. Sama dengan kita minum kapurung, sama-sama kapurung masamba, tapi rasanya pasti beda tergantung yang mencoba. Maka menyampaikan sejarah hidup Rasulullah itu sama saja, yang membedakan yang membawakan. Ibu-ibu majelis taklim yang saya muliakan, minta tolong MC dikasih mic tak satu Ibu Aji. Mau Kak tes ini majelis taklimnya ini. Betul Kak? Boleh, boleh. Tadi. Iya Pak. Bukan. Yang komik. Oh iya. Ayo sebelum saya ceramah, kita sama-sama sholawat Tibbil Qulub. Tadi saya dengar sudah pukul gendangnya bagus sekali, cuma kurang semangat si penyanyinya. Mungkin belum dikasih kotak tadi. Ayo sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa aliha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ini betul-betul majelis taklim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Masya Allah, usia boleh tua, suaranya 17 tahun. Hadirin yang saya muliakan, saya hanya akan mengangkat 2 contoh kehidupan Rasulullah yang kalau diteladani, insya Allah negara aman, rumah tangga juga aman. Tak saat dinikmati ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sama jina kerja bapaknya di rumah. Pertama, dalam kehidupan rumah tangganya Rasulullah menurut Aisyah. Saya sengaja dari Aisyah karena ada ibu aja Aisyah di sini supaya kita ingat terus. Menurut keterangan dari Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar rumahnya kalau dia tidak mencium kening istrinya. Pokoknya setiap kali Nabi mau keluar rumah, betul lah. Mau kepada Aisyah yang muda, mau kepada yang agak-agak tua sedikit dari Aisyah, setiap kali Nabi mau keluar rumah, Nabi pamit dan dia tidak pernah lupa sama istrinya. Sekarang ibu-ibu biasa saya kepada papa anak toh, bahaya metu. Yang natai mesar itu pertanyaannya. Tak salah ke mama lain di luar sana. Jadi itu Bu ya. Itu Rasulullah SAW, laki-laki suami yang begitu penyayang dan begitu mesra kepada istrinya. Jangankan itu malam saja, ini yang saya tidak bisa lakukan ini. Tak aku bilang jamin itu. Malam saja kalau dia mau membelakangi istrinya minta tabe Aisyah kuboko iki nama tumpah papa anak kita. Mbak telah mimbokoi maka tidak ri. Itu Rasulullah. Jadi tidak usah gagal, itu saja satu diambil oleh para suami, insya Allah rumah tangganya aman. Kalau rumah tangganya sudah aman, insya Allah lingkungannya juga ikut aman. Kedua, Rasulullah itu manusia yang tidak pernah memiliki rasa dendam sedikit pun dalam hatinya. Tidak ada. Ceritanya begini. Sesudah Nabi diusir dari Mekah, yang usir itu bukan orang lain, keluarganya yang usir dari Mekah, omnya. Setelah turun perintah dalam Al-Quran melalui mimpi, jadi Rasulullah mimpi disuruh kembali ke kota Mekah. Turun ayatnya, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq laqad khulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Masuk Nabi kota Mekah,
orang-orang yang dulu pernah mengusir Nabi, membenci Nabi, ya tak emo kilo-kilo mi polona. Napan rasa ini ki Muhammad nagereki. Tapi ternyata setelah Nabi mandi, Nabi masuk Ka'bah, salat 2 rakaat, ada katakan 2, ada katakan 4, ada katakan 6. Lalu Nabi berdiri depan pintu Ka'bah dan Nabi berpidato. Pidatonya singkat. Nabi hanya mengatakan, ya ahlal Makkah antum tulaqah. Wahai penduduk kota Mekah, hari ini Anda bebas. Yang mengikuti agama Muhammad, dia dijamin selamat dunia akhirat. Yang tidak mengikuti agama Muhammad, maka dijamin keselamatan hidupnya di dunia. Nabi tidak pernah mengintimidasi siapapun yang pernah mengusirnya. Apa yang terjadi dengan akhlak yang seperti itu? Penduduk Mekah ramai-ramai masuk agama Islam. Dalilnya turun Al-Quran. Sambungi. Idza jaa nasrullah wa ra'aitan fasabbih innahu. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan telah berpihak kepadamu, dan engkau melihat manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, oleh karena itu bertasbihlah, bertahmidlah, dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Maka kalau mau diambil amalan para caleg, kalau ada caleg hadir, oh ini calegnya, para caleg, caleg juga, para caleg, para calon bupati, banyak-banyaklah membaca idza jaa nasrullahi wal fath. Agar kenapa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Agar orang-orang itu berbondong-bondong ke TPS untuk memilih Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lagi dibilang ini Ustaz Taslim ini politisasi ayat. Tidak, hanya amalan saja. Ya ke dijamai na terima pun Allah Ta'ala, alhamdulillah. Ya kita Allahu Akbar. Tidak ada dusta di antara kita, tidak ada dendam di antara kita. Itu saja dua. Saya katakan tadi, kalau ini kita amalkan, aman negara dan amanlah kehidupan berbangsa dan bernegara. Terakhir Ibu Aisyah, mari kita bersolawat dulu. Apalagi asgil apakah? Saya pertama dulu, nanti Ibu sambung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Rasulullah, aku menanti saudara-saudaraku di telagaku. Sahabat bertanya, bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? Nabi jawab, bukan. Kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, sementara mereka tidak pernah berjumpa denganku. Insya Allah kita semua ini adalah saudara-saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditunggu oleh Nabi di telaganya, yaitu Telaga Kautsar. Dalam riwayat dikatakan, satu kali minum air dari Telaga Kautsar, maka kita tidak akan pernah kehausan walaupun 1500 tahun perjalanan. Mudah-mudahan dengan seringnya kita membaca sholawat Nabi, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, kita semua mendapatkan syafaat
dan pertolongan dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita tutup dengan sama-sama bersenandung sholawat badar. Mudah-mudahan membawa manfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.